Ya, jika sudah mereda, kemarahan itu sudah mereda, jangan diungkit lagi, "Bapak tadi dari awal begini begini, ibu tadi dari awal ini seperti ini." Ya jangan kita ungkit lagi, ya. Sebab itu akan ya itu akan menjadi stimulus lagi untuk, terjadi kemarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah rubrik acara pembinaan keluarga sakinah. Mudah-mudahan materi demi materi yang kita dapatkan memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan mentuntaskan pembahasan tentang bagaimana mengelola emosi di dalam rumah tangga. Khususnya mengelola kemarahan yang merupakan fitrah setiap manusia, yaitu fitrah untuk marah kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan, menguasai, mengontrol atau mengelola kemarahannya. Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu karena ia kuat membanting, kuat fisik. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya, mampu mengontrol, mengendalikan dirinya ketika amarah itu memuncak. Karena itu hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama bahwa sesungguhnya kemarahan itu adalah fitrah. Setiap manusia punya potensi untuk marah. Tergantung apa yang menjadi pemicunya. Istilah kita pada pertemuan yang lalu ada stimulannya. Tetapi kemarahan yang dicela oleh syariat adalah kemarahan yang tidak mampu kita kendalikan. Kemarahan yang tidak mampu kita kontrol sehingga melahirkan perilaku yang negatif, melahirkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang merusak orang lain, bahkan kadang-kadang merusak diri kita sendiri. Nah, dengan demikian, sesungguhnya Islam tidak melarang marah. Jadi kalau ada hadis yang menjelaskan kepada kita atau menyebutkan kepada kita ini, la taghdab, maka Nabi SAW menyebutkan itu 3 kali. La taghdab faraddada miraran. Jangan kamu marah,
beliau mengulangi pesannya itu 3 kali. Itu tidak menunjukkan kepada kita yang dimaksud adalah tidak marah. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis itu adalah kendalikan marah. Jangan memperturutkan, jangan mengikuti kemarahan itu. Nah, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika emosi amarah itu datang, inilah calon penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas." Ciri-ciri penghuni surga itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran 133 dan 134 adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya dan bersifat pemaaf kepada orang lain. Orang yang mungkin menjadi stimulans, menjadi pemicu sehingga dia marah, dia mampu kendalikan dirinya, kemudian yang tertinggi daripada itu adalah mampu memberikan maaf kepada orang yang menjadi pemicu kemarahan. Inilah ciri-ciri penghuni surga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang mampu mengendalikan, mengelola amarahnya, baginya surga. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, bagimu surga. Kendalikan emosimu, kendalikan amarahmu, maka kamu akan mendapatkan surga. Surga di akhirat kelak, surga yang hakiki, dan insya Allah surga yang merupakan miniaturnya di dunia ini. Kalau dia ada di dalam keluarga kita, itulah yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah keluarga miniatur surga. Nah, pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an, mari kita belajar mengelola amarah ini. Nah, yang pertama kita review sedikit yang lalu. Yang pertama harus kita kenali dulu level emosi. Bahwa emosi setiap manusia itu apakah dia istri, apakah dia suami, apakah dia berstatus sebagai orang tua terhadap anaknya, itu memiliki beberapa level. Ada level yang low level, ada level yang terendah, atau level yang paling tercerah, ada middle level, ada level pertengahan, dan ada level yang tertinggi. Nah, kita lihat posisi amarah itu dia berada di level pertengahan. Nah, dan kalau amarah ini tidak mampu kita kontrol, tidak mampu kita kendalikan, dia bisa menurun. Ya, di sini pada saat marah, ya pada saat ia marah, maka dia bisa menurun, level emosinya itu menjadi apatis, sedih, takut. Kemudian malah bisa naik lagi ya, naik menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Memang kemarahan itu kadang-kadang, kesombongan itu kadang-kadang dipicu oleh kemarahan. Kalau kemarahan ini tidak mampu kita kendalikan, itu akan melahirkan kesombongan. Sampai-sampai ada yang marah, dia tidak kenal dirinya sendiri. Kau tahu saya? Nah, marah, gara-gara marah sampai dia tidak tahu dirinya sendiri. Dia harus bertanya pada orang lain. Kau tidak kenal saya? Nah, karena itu pada saat emosi kemarahan itu berproses pada diri kita, kita harus berupaya menaikkan level emosi kita menjadi bersemangat, bisa menerima, bisa berdamai, dan pencerahan. Nah, inilah yang disebut dengan zona ikhlas, energi positif.
Ya, jadi ya, eee, pengendalian amarah itu atau pengendalian marah itu tergantung pada diri seseorang. Dan ini sangat berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan, ya, kondisi kejiwaan. Karena itu, di antara, eee, perkara yang bisa membantu menormalisir kondisi kejiwaan kita adalah ibadah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Sholat itu juga akan melatih kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Allah menggandengkan kata sabar dan sholat karena salah satu hikmahnya, dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang tumakninah itu akan melahirkan kesabaran. Jadi indikator orang yang tidak sabar biasanya orang yang terburu-buru sholatnya. Orang yang terburu-buru sholat. Makanya ini, sholat, zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, bukan hanya zikir lisan, tapi ada ikut hati kita di situ. Maka tatmainnul qulub. Zikir itu akan mampu menenangkan jiwa kita. Nah ini, agar pada saat itu kita mampu mengendalikan amarah. Nah yang kedua kita pahami proses, ya, proses terjadinya marah. Nah, ini saya review juga pertemuan yang lalu sebelum nanti kita perdalam bahwa ada 4 tahap. Ada 4 tahap emosi ini eee, terjadi. Ada 4 tahap kemarahan itu bisa terjadi. Jadi ada stimulus, ada yang merupakan pemicu. Pemicu bisa jadi lapar, itu juga bisa menjadi pemicu. Capek juga bisa menjadi pemicu. Kemudian, sikap orang lain yang memandang enteng, mencela, tidak memberikan penghargaan itu bisa menjadi pemicu. Nah, kemudian dia masuk ke tahap berikutnya, tahap interpretasi. Nah, di sinilah, otak kita mulai merespon merespon stimulus itu. Apakah kita respon dengan menggunakan otak pikir kita, ya, atau kita menggunakan, eee, otak, hewan kita, otak mamalia kita. Nah, itu, ya. Jadi di sini ada kesempatan memilih sebenarnya, ya. Jadi ini 2 wilayah yang saya berikan, tanda panah ini 2 wilayah yang semuanya di sini bisa dikelola. Pada wilayah ini bisa dikelola. Ya, di sini, bagaimana kita menginterpretasi, bagaimana kita menafsirkan stimulus itu. Jadi ada orang yang mungkin, melecehkan kita, seolah-olah tidak memberikan penghargaan, penghormatan kepada kita. Sebenarnya di situ masih ada pilihan. Kita coba husnudzon, kita coba mendahulukan prasangka baik. Nah, kita interpretasikan seperti itu. Eee, Kemudian yang ketiga itu akan lanjut pada tahap gejala emosi. Gejala emosi, kalau di sini sudah negatif, ya, kita menginterpretasi, menafsirkan, pemicu, stimulus yang datang itu dengan negatif, maka dia tahap gejala emosinya negatif. Tahap gejala emosinya, negatif, ya. Eee, di sini kita tidak bisa kontrol, sebab, eee, emosi setiap emosi itu pasti ada gejalanya, ya. Marah itu pasti melahirkan gejala. Nabi kita Muhammad SAW saja
Kalau marah itu bisa diketahui. Ya, kemarahan beliau itu diketahui oleh para sahabat bukan dengan perkataannya, bukan dengan perilakunya, perbuatannya, tapi diketahui dari wajahnya. Merah, mata agak tajam. Ya, kalau kita sendiri merasakan itu panas kita punya tubuh. Nah, kemudian tahap terakhir itu adalah lahirnya perilaku. Ini juga wilayah yang bisa kita di sini bisa kita kontrol. Di sini wilayah yang bisa kita kontrol. Di sini wilayah pilihan. Ya, terserah kita mau menyikapi tadi ini, mau menyikapi dengan perilaku yang negatif atau perilaku yang positif, itu masih pilihan. Nah, disinilah dibutuhkan treatment. Disinilah dibutuhkan tips, trik, ya, bagaimana kita memilih yang positif. Nah, kalau kita memilih yang negatif, ya kita layani, kita bertengkar. Ya, terjadilah adu kemarahan. Terjadilah adu mulut. Sampai bisa juga adu fisik. Ya, itu kalau kita mau pilih itu. Ya, makanya pada tahap pilihan untuk kita melampiaskan tadi, pilihan untuk melampiaskan kemarahan kita, itu dikembalikan pada diri kita. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwa kita. Jadi ada minimal dua yang mempengaruhi faktor internal dalam diri kita. Yang pertama adalah kondisi jiwa kita. Ya, kondisi jiwa kita. Itu tadi, kalau hati kita ini lembut, jiwa kita ini selalu diberikan makanan-makanan rohani, itu yang mengkondisikan kita untuk kita memilih yang positif. Termasuk ilmu. Ya, ilmu. Kebiasaan kita mendengar nasihat, kebiasaan kita membaca, ya, kebiasaan kita berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya, itu akan berpengaruh untuk memilih yang positif, ya, untuk memilih perilaku yang positif. Nah, inilah beberapa treatment yang bisa kita lakukan agar jiwa kita itu terkondisikan. Nah, ini kan perilaku ini kan sekali lagi saya garis bawahi di sini. Perilaku ini sangat ditentukan oleh kondisi jiwa kita pada waktu itu. Ya. Nah, inilah beberapa cara yang diajarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh agama kita, agar kondisi jiwa kita normal, kondisi jiwa kita itu kondusif untuk memilih perilaku yang positif. Ya, perilaku yang positif di dalam menyikapi stimulus kemarahan tadi. Kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita sudah sebutkan hadisnya yang lalu. Kita diam, ya, siapa yang marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaskut, maka hendaklah ia diam. Kemudian juga para psikolog, para ahli mengajarkan kepada kita, kita ada namanya latihan bernafas. Ya, diam dan bernafas dalam, tarik nafas dalam-dalam dengan hidung kita tahan dalam perut kita beberapa detik, kemudian kita keluarkan nafas kita itu dengan mulut. Tarik dengan hidung dalam-dalam, kita tahan di perut, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan dengan mulut kita. Nah, ini akan membantu untuk merenggangkan otot-otot. Sebab kemarahan ini terjadi, di antara gejalanya adalah otot-otot itu menjadi kaku. Nah, diharapkan dengan kita isti'adzah, kita diam, kita latihan pernapasan, itu bisa membantu untuk meregangkan ketegangan otot. Merubah posisi. Ya, merubah posisi, dalam keadaan berdiri kita bisa duduk. Nah, kemudian juga kita berwudu. Ini terutama misalnya orang yang kena marah pada waktu itu, agar dia tidak
membalas, agar dia tidak membalas kemarahan yang ditujukan kepadanya itu, hendaknya dia berwudu. Ya, termasuk orang yang marah tadi, memperbanyak istighfar. Istighfar ini bagian daripada zikrullah. Salat sunat, ya kita menunaikan salat sunat. Kemudian kita mengingat nasihat-nasihat Rasulullah ini memfungsikan kita punya eh, otak otak pikir ya. Kita memfungsikan bagaimana kita memfungsikan otak pikir kita. Jangan kita membawa stimulus yang masuk dalam jiwa kita itu dengan memfungsikan otak mamalia, ya, otak kehewanan, otak hewan, ya. Tapi kita coba fungsikan otak berpikir kita. Nah, bagaimana caranya kita memfungsikan otak berpikir kita itu? Kita ingat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, tahan dirimu dari kemarahan, bagimu surga. Surga akhirat, surga dunia. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW juga menyebutkan, siapa yang mampu mengendalikan kemarahannya, wa huwa qadirun ala ayyunaffidahu. Padahal sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk melampiaskan itu. Dia memiliki kemampuan untuk melampiaskan kemarahan itu. Tapi dia tahan, dia kendalikan. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya nanti di hadapan para makhluk. Di hadapan para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatta yukhayyirahu minal huri masya. Ya, kemudian memberinya pilihan kepadanya pada bidadari-bidadari yang dia inginkan. Jadi Masya Allah, orang yang mampu mengendalikan marahnya, padahal semuanya dia mampu melampiaskan itu, dia mampu kendalikan kata-katanya, dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang negatif, termasuk melakukan kekerasan, maka di hari kiamat orang ini akan dipuji oleh Allah di hadapan para makhluknya, kemudian akan diberikan bidadari kepadanya dan dia suruh pilih bidadari mana yang dia kendaki. Nah, itu mengingat nasihat Rasulullah SAW untuk memfungsikan kita punya otak fikir. Kemudian yang kedelapan adalah kita yang meninggalkan tempat. Jadi orang yang marah itu, ya, salah satu cara untuk meredam kemarahan kita, kemarahan dari sisi kita ini, kita tinggalkan tempat. Ini contoh yang saya angkat kemarin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika bertengkar dengan istrinya Fatimah, beliau tinggalkan. Beliau memilih pergi ke masjid. Nah, beda dengan orang yang dimarahi. Orang yang kena marah jangan dia tinggalkan tempat. Ya, itu malah bisa bisa menjadi pemicu kedua, bisa menjadi stimulus kedua untuk menambah volume kemarahan itu. Ya, tinggalkan tempat kemudian merenung. Ya, tinggalkan tempat merenung. Kemudian ingat, kalau kita capek, kita lelah, kita pulang kantor, kita pulang kerja, atau kita habis melakukan satu aktivitas yang menguras tenaga kita, maka hendaknya kita istirahat. Ya, jadi kecapean itu tidak ada obatnya kecuali istirahat. Dan kita tidak boleh, ya, anggota keluarga tidak boleh memaksakan tubuh kita ini bekerja 24 jam. Mesin saja bekerja itu bisa rusak. Apalagi tubuh manusia. Tidak boleh, sebab kecapean ini akan melahirkan berbagai efek negatif. Baik pada fisik kita bisa jatuh sakit, imun tubuh kita makin melemah, sehingga mudah terserang penyakit, termasuk virus. Kemudian juga memberikan efek negatif itu pada kejiwaan kita. Apa? Kita mudah emosi, kita mudah marah. Nah, maka hendaknya kalau kita capek, kita usahakan untuk segera beristirahat. Nah, selalu zikrullah tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian ini yang terbaik,
menyalurkan kemarahan itu ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif dan produktif. Yang kita contohkan kemarin itu yang punya keterampilan menyulam, punya keterampilan apa, silahkan ya. Atau disalurkan lewat olahraga ya, disalurkan lewat olahraga. Ambil cuma misalnya badminton, ambil eee, ini, bola, kemudian kita, eee, apa, melakukan olahraga. Baik, kita masuk pada tips meredakan kemarahan dari sisi, eee, orang yang menjadi sasaran kemarahan, ya. Ini, kita masuk pada bagian terakhir daripada pembahasan ini, eee, 11 tips, meredam kemarahan. Sekali lagi, ini ditujukan kepada orang yang menjadi sasaran kemarahan, atau orang yang hadir pada waktu itu, ya, di saat, orang itu, ada seseorang yang marah. Kalau tadi ini, tips yang kita sampaikan di awal itu adalah tips bagaimana kita sendiri yang mengalami stimulasi, emosi, itu bisa kita kendalikan. Kalau ini tips untuk meredakan kemarahan orang yang marah kepada kita. Yang pertama, hadapi pasangan dengan lembut dan berusaha mengalah. Ya, jadi, jangan melawan, jangan malah menantang, termasuk jangan meninggalkan rumah. Jadi kita yang, dalam posisi kena marah, itu kita hadapi orang yang marah itu dengan lemah lembut. Masya Allah, Nabi SAW bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Tidaklah ya, kelemah lembutan itu ada pada diri seseorang, melainkan Allah akan menghiasi orang itu. Jadi kelemah lembutan itu adalah perhiasan bagi seseorang. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan ketika kelemah lembutan itu tercabut dari diri seseorang, maka orang itu akan menjadi buruk. Nah, ketika kita ini menjadi sasaran marah, maka hendaknya kita hadapi dengan kelembutan. Bukan kita malah justru melawan atau malah menantang dan termasuk meninggalkan rumah. Itu bukan penyelesaian tadi. Ini beda ketika dia akan marah. Kalau kita akan marah kita boleh, itu yang terbaik, boleh kita meninggalkan orang yang kita marahi. Yang kedua adalah bersikap tenang. Ya, bersikap tenang, jangan kita terpancing. Ya, jangan kita terpancing dan hindari untuk menghayati kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang marah. Ya, jadi kalau kita resapi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang marah, wah ini kita bisa terpancing. Karena itu jangan, kita bersikap tenang. Ini memang marah ini butuh latihan. Ya, jadi marah ini butuh latihan, termasuk bagaimana kita bersikap tenang, bagaimana kita bersikap lembut. Nah, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita mencoba berlatih. Ya, karena itu pernikahan yang sudah sampai usia 10 tahun ke atas, ini tidak pantas kalau masih terjadi bara emosi di dalamnya, terjadi bara kemarahan di dalamnya. Belum cukupkah usia 10 tahun itu untuk belajar mengelola emosi, ya. Ada orang yang pernikahannya 20 tahun, 30 tahun bercerai gara-gara bara kemarahan, tidak mampu mengelola kemarahan itu. Jadi usia pernikahan kita ini hendaknya makin melatih kita, makin mencerdaskan emosi kita, sehingga kita sudah pandai mengendalikan emosi ketika itu terjadi. Dan bersikap tenang. Kemudian yang ketiga adalah tanyakan keinginannya. Jadi orang yang memarahi kita itu misalnya suami yang memarahi istri, tanyakan.
apa keinginannya, perjelas apa keinginannya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi misalnya ngomel-ngomel, istri misalnya ngomel ini, sebut macam-macam ya. Tetapi tidak jelas apa yang diinginkan, ya. Jadi itu kan pelampiasan daripada kesal, ya. Anak begini, rumah tangga begini, macam-macam ya. Eee, apa, tapi tidak jelas apa yang diinginkan. Boleh kita jadi, "Pak, apa yang seharusnya saya lakukan ini? Jadi Ibu, bagaimana seharusnya saya ini?" Dan kita coba untuk mengikuti itu. Baik, ya kalau sudah disebutkan, "Harus begini." Ya, siap, ya. Siap kita melakukan itu untuk meredakan. Coba kalau kita misalnya memancing ya, eee, apa, kita tidak tahu apa keinginannya, berbolak-balik, berputar-putar, kita tidak tahu keinginannya atau kita kita tanya keinginannya, sesudah itu malah justru kita mainkan dia, ini makin memuncak emosi itu. Kemudian hindari kebiasaan suka mengancam. Ya, ini orang yang kena mengawas, ya, ibu ini marah-marah terus, "Saya cerai kamu, saya talak kamu." Oh, itu itu cerai, kalimat talak, itu bukan permainan, itu bukan bahan main-mainan itu, cerai dan talak. Tidak adakah kalimat lain, tidak adakah kata lain, ya. Kalau kita misalnya mengatakan, "Saya tinggalkan kamu," itu masih mending, ya, karena meninggalkan rumah misalnya dia tinggalkan rumah, ya sekalipun tidak disarankan begitu ya, tadi bagi orang yang kena marah, eee, "Saya tinggalkan kamu," itu belum tentu jatuh talak, ya, belum tentu jatuh talak. Itu namanya kalimat talak yang tidak shareh, yang tidak jelas, masih, dia multi interpretasi. Kecuali kalau memang sang suami itu mengatakan, "Saya tinggalkan kamu," dengan makna cerai, ya, maka itu jatuh. Tapi kalau sudah dia katakan cerai, talak kamu, jatuh itu, jatuh talak itu, ya. Nah, jadi alangkah banyaknya ini ya, katanya orang kalau belajar satu bahasa itu harus menghafal 5.000 kata, itu minimal, ya. Coba bayangkan di antara 5.000 kata, kok itu yang dipilih? Kok kata itu yang dipilih, kata cerai, kata talak, ya, masih ada 5.000. Coba buka kamus, coba kasih kamus kamus besar bahasa Indonesia, ya, KBBI, atau kasih aplikasi aplikasi Android di sana ada KBJ. Coba ya masih ada kata-kata lain itu ya. Ya, jangan kata cerai, memilih kata cerai, kata talak, ya. Nah, ini hindari yang seperti ini, ya, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, ada, yang kelima adalah jangan katakan aku benci kamu, ya. Jadi bagi orang yang kena marah, ya jangan sampai saya benci Bapak, ya, saya benci Bapak, ya. Nah, tidak seperti itu. Jangan sekali-sekali ini keluarkan kata ini. Jadi jangan tadi ancaman, jauhi ancaman-ancaman, kemudian jauhi aku benci kamu. Sebab ini apa, eee, itu akan me apa, tidak akan meredakan kemarahan dan ini memberikan kesan negatif, ya. Oh ternyata dia benci saya ini ya. Ya, sudah selama ini dia begini, oh pantas dia benci saya, ya. Itu malah menjadi pemicu. Nah, kemudian yang keenam adalah pertegas emosinya. Apa yang dimaksud dengan pertegas emosinya bukan artinya, eee makin memancing lagi untuk ya lebih, meluap emosinya, tapi mencoba memahami dan bisa menerima kemarahannya. Mencoba memahami ya, dan mencoba menerima serta mengakui, kemarahannya. Ya, jadi, kita paham aja kenapa, karena, eee, setiap orang bisa emosi. Jangan bilang, "Wah, kok bisa ini ustadz bisa emosi?
kok ustadz bisa marah? Kok ibu ini ustazah mengajar mengaji bisa marah? Ih, setiap orang bisa marah, ya. Maka tidak apa-apa, tidak apa-apa kita mempertegas emosinya itu bahwa memang dia berada pada pihak marah itu, coba kita menerima. Yang ketujuh adalah cari solusi bersama, ya. Jadi kita mencoba mengajak orang yang dalam kondisi dia pada pihak yang dimarahi, itu mencoba ya, kayak apa istilahnya, kayak time out gitu ya. Dalam satu pertandingan olahraga itu kadang-kadang ada time out. Coba kita minta time out ya, kemudian mari kita coba membahas itu, apa masalahnya ya, apa masalah daripada kemarahan itu. Mari coba kita duduk bersama, bersepakat untuk mencari solusinya. Kemudian yang kedelapan, jangan akhiri pertengkaran dengan pertengkaran. Ya, artinya jangan mengungkit-ungkit, ya, jangan mengungkit-ungkit kemarahan itu jika sudah reda. Ya, jika sudah mereda, kemarahan itu sudah mereda, jangan diungkit lagi. Bapak tadi dari awal begini, ibu tadi dari awal ini seperti ini. Ya, jangan kita ungkit lagi, ya. Sebab itu akan menjadi stimulus lagi untuk terjadi kemarahan. Ya, baik, kita pada bagian terakhir, pada slide terakhir sebelum kita melayani pertanyaan yang sudah masuk. Nah, yang ke-9, jangan pelit meminta maaf. Ya, jangan pelit meminta maaf. Ya. Dan lebih-lebih lagi jangan pelit juga memberi maaf. Jadi permaafan itu ada, ya. Jadi salah satu sifat Allah itu Maha Pemaaf. Al-Afu, ya, Maha Pemaaf. Ciri daripada orang yang beriman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Nama-nama Allah itu semua baik. Ya. Al-Afu, bagaimana dia imani dan dia turunkan pada dirinya itu. Dia turunkan pada dirinya. Ya. Jadi ada meminta maaf dan ada memberi maaf. Orang yang luar biasa, orang yang hebat adalah orang yang memberi maaf sekalipun orang itu tidak minta maaf. Makanya tadi ciri penghuni surga itu dia mampu mengendalikan emosinya dan dia pemaaf. Inilah manusia yang paling hebat. Makanya Allah tempatkan dia di surga. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Mampu mengendalikan marahnya, mampu mengelola marahnya dan pemaaf. Nah, bagaimana ada orang yang memberi maaf, ada orang yang bisa memberi maaf itu minta. Setelah diminta. Jadi gini ya. Jadi memberi maaf itu sama dengan sedekah. Ya. Jadi definisi sedekah itu adalah memberikan kebaikan pada orang lain. Tidak selamanya sedekah itu memberikan dalam bentuk uang tunai, memberikan dalam bentuk barang ya. Ya, kita melihat keluasan makna sedekah itu bukan hanya kita memberikan duit, memberikan uang pada, tapi termasuk senyum. Ya. Termasuk berzikir itu bagian daripada zikir. Jadi zikir itu adalah memberikan kebaikan, sedekah itu adalah memberikan kebaikan pada orang lain. Termasuk memberi maaf. Memberi maaf itu sedekah. Sedekah. Nah, orang bersedekah itu ada dua. Ada dua. Pertama, orang minta. Dan ada orang yang tidak minta, dia sudah paham, dia bersedekah. Nah, orang yang berada pada derajat yang tertinggi tentu adalah orang yang tanpa dimintai, dia bersedekah. Tapi ada tipe orang-orang tertentu, dia tidak kikir, tapi nanti dimintai, baru dia memberi. Nah, coba kita lihat di dalam realitas pergaulan kita itu ada tipe-tipe orang begitu. Ada orang yang bersedekah itu tidak diminta,
Dia tidak diminta, dia orang yang sensitif, responsif ya. Nah, ada orang yang, sekalipun sebenarnya sudah ada gejala-gejalanya itu orang butuh, tapi nanti dimintai, ya nanti diminta. Sama juga ini, ya, permaafan itu sebagai bagian daripada sedekah. Ada orang yang memberi maaf kalau dia minta maaf. Ya, jadi biasanya orang begini nih, "Bagaimana saya mau maafkan kamu, nah kau tidak minta maaf?" Ya. Nah, jadi, eee, kita ini pada posisi orang yang kena marah, jangan pelit meminta maaf. Sebab ada orang tertentu yang baru bisa memberi maaf kalau kita minta maaf. Nah, kalau kita tahu tipenya suami kita, istri kita itu, nanti dia memberi maaf, ya, atau misalnya dia bersedekah, ini juga ada kaitannya ya, bersedekah nanti dimintai, baru dia memberi, maka mari kita berlomba ya. Nah, ini, mari kita biasakan untuk berlomba meminta maaf. Yang ke-10 adalah peluk pasangan Anda, ya. Peluk pasangan Anda itu menunjukkan kedekatan, ya. Beda kalau kita menjauh, itu menunjukkan kita jauh dari dia. Tunjukkan orang yang dimarahi itu masih cinta, kita peluk. Apalagi kalau sudah mau memukul, ya kita tahan sambil peluk. Ya jangan peluk kayak meremuk-remuk dia punya tulang, itu bukan memeluk namanya. Memeluk itu cinta. Memeluk itu ada rasa kecintaan di dalamnya. Kemudian yang ke-11, tetap mencintai pasangan Anda. Sekalipun dia habis memarahi kita, ya, sekalipun dia habis marah kepada kita, jangan kita benci dia, ya. Tetaplah kita mencintai, sebab memang fitrah manusia itu kadang-kadang marah dan itu adalah suatu hal yang wajar. Ini yang dapat kita sampaikan dalam 3 episode tentang bagaimana kita belajar mengelola emosi di dalam interaksi berumah tangga, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, maupun orang tua terhadap anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini orang-orang yang pandai dan mampu memiliki kekuatan untuk mengendalikan marah.